Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022. Lomba Desa dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Mempunyai 4 ruang lingkup yang salah satunya adalah Lomba Desa dan Kelurahan. Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan dengan membandingkan data kondisi selama 2 tahun terakhir, data profil desa atau kelurahan, dokumen perencanaan, dan lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi bagi pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah serta mendorong semakin tumbuhnya semangat pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Lomba Desa dan Kelurahan diikuti oleh 8 kecamatan, yaitu 3 kelurahan, 6 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk penilaian selanjutnya bertempat di Desa Bagendang Permai, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak sebagai pembina dalam tim penilaian perlombaan desa dan kelurahan Bupati Kota Waringin Timur, Haji Halikinor SHMM, sebagai pengarah dalam tim penilaian perlombaan desa dan kelurahan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur, Haji Sutimin SE, serta dihadiri oleh tim penilai perlombaan desa dan kelurahan Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2022. Kuryadi mengatakan, Desa Bagendang Permai, Kelurahan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah pemekaran dari Desa Bagendang Hilir pada tahun 2003 dengan luas kurang lebih 31 km persegi, jumlah penduduk 2094 jiwa atau kepala keluarga, memiliki 3 rukun warga, memiliki 6 RT dengan potensi pariwisata yang perlu diangkat karena memiliki sejarah berdirinya di mana ada nama Sampit atau jembatan gantungnya di mana terdiri dari Sungai Sampit. Diharapkan Bagendang akan menjadi ikon kota Sampit. Badan usaha milik desa berjalan dengan berjualan ATK, pengembangan air minum mineral, dan memiliki mesin RO yang cukup mumpuni. Pemberdayaan masyarakat desa saat ini mengikuti keinginan masyarakat yang mengikuti zaman dengan teknologi dengan memfasilitasi internet gratis untuk seluruh masyarakat yang ada di Desa Bagendang Permai. Waktu yang telah diberikan oleh pihak media. Jadi kami Desa Benang Permai ini pemekaran dari Desa Benang Hilir di tahun 2003. Pemekaran ini luas wilayah kami Desa Benang Permai ini 31 km persegi dan jumlah penduduk 2.994 kepala keluarga. Jadi kami ini memiliki 3 RW dan 6 RT di Desa Benang Permai, dan juga kedepannya kami Desa Benang Permai ini berkeinginan sepenuhnya meminta kepada pihak Kabupaten Kota Waringin Timur yang membidangi pariwisata bahwa wisata di Desa Benang Permai ini layak diangkat karena kemungkinan menjadi sejarah terdirinya asal nama Sampit gitu. Karena di Desa Benang Permai dan berbatasan dengan Benang Hulu ini ada jembatan gantung yang melintasi sungai yang dinamakan itu Sungai Sampit. Jadi terdirinya Sungai Sampit ini kemungkinan berdasarkan dari awal kejadian Sungai Sampit. Jadi Sungai Sampit ini, Sampit Kota Mentaya, kami ini Desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Utara ini Bagendang, Kota Sampit. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi ikon yaitu Bagendang menjadi Kota Sampit. Terus angka kematian yang terjadi di Desa Bagendang Permai ini kematian, kalau kematian yang lansia di saat ini tidak turun sebenarnya. Kita ada kegiatan aktif lansia
Posyandu lansia. posyandu lansia, dan juga kematian ibu melahirkan sudah tidak ada di Desa Benang Permai di tahun 2020 dan 2021. Karena kalau dari remaja tidak pernah terjadi di Desa Benang Permai untuk kematian yang di saat ini di Desa Benang Permai menurun. Angka kelahiran? Nah, Desa Benang Permai angka kelahiran cukup meningkat dari tahun 2020 dan 2021 itu. Kenapa dikatakan meningkat? Karena program kesehatan kita sudah banyak menggunakan dari dana desa. Peningkatan kelahiran bayi di Desa Benang Permai yang untuk pencegahan stunting. Di saat ini Desa Benang Permai mengucurkan cukup lumayan pembiayaan dari dana desa. Badan usaha milik desa di saat ini berjalan. Masalah penjualan ATK untuk alat perkantoran dan juga anak-anak sekolah. Yang menonjol saat ini kita pengembangan air minum mineral, kemungkinan bisa diolah di Desa Benang Permai. Dan saat ini kita memiliki mesin RO yang cukup mumpuni untuk kebutuhan, khususnya kebutuhan masyarakat Desa Benang Permai. Penggunaan mesin ini kemungkinan dalam tahun 2022 bisa maksimal. Di saat ini kita Desa Benang Permai kalau di musim cuaca kemarau kita cukup kesulitan mencari air bersih. Alhamdulillah Desa Benang Permai di saat ini sudah dimasuki PDAM dan juga di Desa Benang Permai memfasilitasi air bersih melalui RO-nya di BUMDes. Muslih mengatakan, potensi-potensi masyarakat yang masih mengusung budaya dengan gotong royong yang masih tinggi, PKK memiliki kebun desa secara administrasi sangat baik dalam hal pelaporan serta tepat waktu, dengan potensi utama perkebunan sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan untuk hari ini selamat datang kepada tim penilai lomba desa dan kelurahan tahun 2022 tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Desa Begendang Permai mewakili Kecamatan Mentaya Ilir Utara ini melalui proses penilaian oleh tim penilai lomba desa tingkat kecamatan. Mengapa tim penilai memilih Begendang Permai sebagai salah satu yang mewakili Kecamatan Mentaya Utara? Ini karena beberapa potensi-potensi yang ada di Begendang Permai. Pertama, potensi masyarakat yang budaya gotong royongnya masih tinggi, kemudian dukungan ibu-ibu TPPKK, kemudian ibu-ibu posyandu yang luar biasa. Kemudian di samping itu juga secara administrasi pemerintah desa Begendang Permai saat ini adalah yang terbaik bagi kami di Kecamatan Mentaya Utara dalam proses pelaporan dan sebagainya. Jadi mereka tepat waktu dalam hal administrasi di pemerintahan desa. Berapa desa Pak satu kecamatan? Di Kecamatan Mentaya Utara kita ada 7 desa. 7 desa. Jadi Begendang Hilir, Begendang Permai, Begendang Hulu, kemudian Begendang Tengah, Sumber Makmur, Pondok Damar, dan Natai Baru. Potensi kedepannya kita secara utamanya kita adalah kawasan industri. Jadi di sini potensi utamanya adalah perkebunan kelapa sawit. Hampir semua dari desa itu adalah kebun sawit, kecuali Begendang Hulu, dia potensinya karena ada pelabuhan, Pelindo, kemudian ada Sukajadi dan lain sebagainya. Nah sekarang ini kami berupaya potensinya dalam potensi lain, yaitu kita akan mengembangkan potensi perikanan. Di mana saat ini mulai 2021 Begendang Hulu, Begendang Tengah ini sudah menyiapkan hampir di setiap rumah-rumah itu ada tambak ikan, dan itu akan kami jadikan sentra ikan patin. Dan ini sudah kami sampaikan Kepala Dinas Perikanan bagaimana proses penjualan hasilnya nanti, dan Kepala Dinas sudah
menjanjikan untuk proses penjualan tinggal menghubungi Kepala Dinas Perikanan. Kemudian Begendang Permai, ini akan kita jadikan sentra ikan pepuyuh dan jelawat. Karena ternyata terbukti di Banjarmasin itu ikan pepuyuh bisa dikembangkan. Ikan jelawat pun bisa melalui program tambak bioplok. Dan ini akan kita program di 2022 ini ada 13, kemudian yang ada di masyarakat sudah ada 7 bioplok dan itu sudah berhasil. Dan ini akan menjadi potensi baru bagi Kecamatan Mentaya Ilir Utara. Untuk warga masyarakat Kecamatan Mentaya Ilir Utara, saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Yang saat ini kita tahu kita masih di level 3. Kemudian sebelum Lebaran, walaupun ini ada program dari Pak Presiden, pelonggaran untuk mudik dan sebagainya, yuk kita masyarakat sadar diri untuk hadir vaksin. Kebetulan besok hari kita ada vaksin massal di halaman kantor Kecamatan Mentaya Ilir Utara. Bagi masyarakat yang hadir 500 pertama akan mendapatkan minyak goreng dari PT SSM. Secara umum perekonomian khususnya di desa-desa di Kabupaten Kota Waringin Timur kalau dari secara pandemi tidak berdampak, ungkap Siti Rudiati SSI MSC. Terima kasih. Hari ini Lomba Desa dan Kelurahan sudah memasuki lokasi yang ke-8, dari 3 kelurahan dan 5 desa sudah kita lalui. Besok satu lagi di Desa Sumbermakmur, Kecamatan Melawang. Yang terakhir itu nanti kita akan mengetahui secara detail skor-skor yang sudah kita dapatkan dari masing-masing desa seperti apa. Secara umum, kalau menurut saya, perekonomian di khususnya di desa-desa di Utara Timur ini untuk secara perekonomian tidak terlalu terdampak oleh COVID. Karena tetap ada peningkatan kalau tahun sebelumnya. Kalau permasalahan etnis sudah tidak ada. Terus, nah COVID ini berdampaknya sebenarnya pada sosial kemasyarakatannya. Sebagai contoh, misalnya yang tadinya aktif untuk siskamling jadi pause gitu. Jaga jarak ya. Tidak aktif lagi. Kegiatan-kegiatan di PKK yang tadinya aktif sekali selama COVID ini karena tidak diperbolehkan, jadi mereka berhenti. Tapi baru mulai lagi di tahun 2020 ini. Akhirnya juga berdampak pada administrasi, baik administrasi pemerintahan desa maupun administrasi kelompok masyarakat seperti PKK. Tapi kalau misalnya yang administrasi keuangannya kayak APBDes-nya itu suatu hal yang keharusan begitu ya, tetap dilaksanakan gitu. Jadi masalah administrasi yang perencanaan dan pembangunan desanya semua ada, tapi semua. Karena itu kalau masalah itu memang sudah dibina oleh PMD secara terus menerus. Tapi untuk masalah penginpusan profil desa seperti itu banyak yang macet di tahun 2020-2021 ini. Padahal itu sangat mutlak untuk persyaratan sebagai pemenang lomba desa ini. Karena dari profil desa itu kita akan tahu perkembangan desa dari 2 tahun sebelumnya ke setahun sebelumnya sampai gambarannya sekarang seperti itu. Untuk pemberdayaan masyarakatnya ada yang memang bagus sekali, ada yang masih kurang. Jadi kalau dari 5 desa dan 3 kelurahan yang sudah kita kunjungi ini, memang kalau secara umum kita masih belum bisa menggambarkan mana sih yang kira-kira lebih unggul dari yang lain sebelum kita melihat data secara detail. Karena ada yang kelebihannya di sini tapi kekurangannya di sini. Jadi saya kira nanti masih kita belum bisa banyak bicara, nanti bisa juga unggulannya di mana. Karena itu nanti kita berbicara saja. Dan itu profil desa itu dan 60% sendiri Pak untuk penilaiannya. Kalau sebenarnya kan untuk pemerintah
desa itu kan sudah ada semacam mekanismenya Ya, untuk tatanan, peningkatan perekonomian masyarakat, Ah. seperti BUMDes, KUD, UMKM, dan ini juga baru digalakkan pariwisata desa, pasar desa. Nah itu juga menjadi salah satu penilaian Pak, untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis kelompok-kelompok itu. Dari Desa Bagendang Permai, Kecamatan Mentaya, Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad, Sampi TV mengabarkan.